Korbannya itu lebih kepada pihak perempuan. Tapi malu siri, nggak siri juga jadi korban ya. Jangan buka aib kita. Nggak buka kartu, ini kan sharing lah, kapan lagi kan mumpung dia di sini. Biasanya Rima Idris, tapi dia lagi sibuk jualan. Nah, ini juga salah satu korban nikah siri ada di belakang. Halo Rima Idris. Rima duduk di depan sebentar, Rima, sebentar aja. Rima mau sharing itu nggak pengalaman, gimana nikah siri? Bahagia di publik. Sejenak kata Rima. Ya, yang pertama adalah lebih banyak korbannya itu ke perempuan, yaitu istri tidak bisa menuntut hak-haknya. Apa aja haknya? Hak mewaris ya. Kenapa nggak bisa menuntut hak-haknya? Karena nikah siri itu hanya sah secara agama Islam, tapi secara hukum positif di Indonesia tidak, karena tidak terdaftar, ya, nggak punya buku nikah. Kalau bikin buku nikah sendiri gimana tuh Kak Ina? Bukan buku nikah namanya. Mungkin surat kesepakatan menikah siri, atau surat pernyataan dari suami, atau surat keterangan dari si penghulu yang menikahkan bahwa benar telah terjadi pernikahan pada hari ini secara siri antara Dian Komalasari dengan Muhammad Jelani misalnya, gitu kan. Ya, jadi itu hanya sebatas keterangan. Itu tidak bisa dianggap atau dijadikan sebagai dasar untuk meminta hak waris, nggak bisa. Yang berhak mendapatkan hak waris dari suami atau gonogini selama masa pernikahan adalah pasangan suami istri yang mempunyai buku nikah, dan buku nikah itu dikeluarkan oleh instansi yang resmi di Indonesia, yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang nanya soalnya kan, udah ada yang DM, kalau nikah siri tapi ada surat keterangan dari penghulunya, sah nggak Kak Ina? Saya kembalikan lagi bahwa nikah siri itu sah secara hukum Islam, tapi tidak secara hukum positif, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa saya udah nikah siri, udah sah, silahkan berhubungan, silahkan berlaku seperti suami istri, silahkan, tapi tidak ada hak keperdataan. Hak keperdataan salah satunya adalah waris, ya. Saya ulangi lagi, poin pertama adalah kerugian dari nikah siri adalah si istri dan keturunannya dan anak dari nikah siri itu tidak akan mendapatkan hak-haknya, bahkan jangankan mendapatkan, menuntut aja nggak bisa, ya. Kemudian yang kedua, rapatnya nanti Bu, kalau saya udah bilang jangan nikah siri nggak dapat warisan kan. Kemudian yang kedua adalah dampaknya ke anak, ya. Anak itu kasihan kalau orang tuanya melakukan nikah siri. Kenapa? Ya, namanya nikah siri. Siri itu kan sirrun, artinya rahasia, diem-diem, artinya pernikahan yang diem-diem, kan? Jadi kalau udah diem-diem, biasanya nikah siri itu untuk menutupi sesuatu. Mungkin si lelaki, bukan mungkin ya, 90% itu pasti laki-laki yang melakukan nikah siri pasti sudah punya istri sah, ya. Nah, kemudian dari nikah siri itu punya anak. Anak ini akan kena efek psikologis ya, sosiologis dan psikologis dan sosiologis. Kenapa saya bilang sosiologis juga? Karena secara perdata anak ini hanya mendapatkan hubungan hukum ke ibu. Di akte kelahirannya pun hubungan hukum hanya ke ibu, ya. Tidak bisa ditulis lahirnya anak contoh ya Dian Komalasari dan Muhammad Jelani gitu ya. Misalnya melahirkan anak namanya Fulan, nggak bisa seperti itu. Hanya akan ikut ke nama ibu. Ya, telah lahir dari seorang ibu Dian Komalasari, nama anak siapa? Titik. Jadi nggak bisa disebutkan ke nama bapaknya. Kasihan ya. Makanya kalau memang harus terjadi nikah siri, dipikir lagi aja. Tapi kalau memang sudah saling cinta, sudah dipisahkan, ya udahlah ya, mau gimana lagi kan? Kemudian yang ketiga tadi dampaknya baru dua ya. Satu, istri tidak bisa menuntut hak-haknya. Kedua, dampaknya kepada anak. Yang ketiga, istri tidak berhak meminta nafkah. Nah, kan? Walaupun di Islam suami harus menafkahi istrinya, ya. Kita tahu nih, persepsi nafkah itu adalah buat perempuan yang materialistis ya. Saya materialistis. Kita semua materialistis di sini. Kategori nafkah itu adalah uang, belanja bulanan, ya kan? Nah, jadi di sini si istri tidak bisa meminta haknya atau maksa ke suami. Kamu kan udah jadi suami aku, kamu harus nafkahin aku tiap bulan 1 juta ya. Nggak bisa seperti itu. Kita cuma bisa minta.
ya udahlah Abi nafkahin aja lah seikhlasnya. Kalau ngomong begitu masih enak, tapi kalau kita meminta susah, nggak bisa. Kenapa? Karena kan nikah siri, ya, bukan nikah perdata positif yang kita bisa menuntut hak kita berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kewajiban si suami itu apa? Menafkahi istri, ya kan, menyekolahkan anak seperti itu. Tapi kalau nikah siri nggak ada kewajiban si suami untuk menafkahi istrinya. Paling yang cuma didapat nafkah batin. Emang nafkah batin bisa beli beras? Enggak. Emang nafkah batin bisa beli LV? Enggak, kan? Gitu. Ya, jadi itu ada beberapa kerugian ya secara garis besar untuk nikah siri. Itu aja kali ya materinya, kan udah tahu kan.